udah lama gini, kalau masih baru kan gini kan ya. Kalau masih kan ukurannya beda-beda ya Mbak, untuk yang anak sama untuk yang dewasa sama untuk yang bayi. Saya ini karena ini apa? Kita belajar yang dewasa ya, nanti mungkin siang. Sebenarnya hampir sama, kalau yang sama aja sebenarnya, cuma kalau bayi yang agak lebih lembut. Terus kalau misalkan bayi bisa kita alternatifnya adalah OGT, karena biasanya kalau kita kenapa kok kita lebih memilih OGT untuk bayi, karena kan biar kita mengurangi kejadian infeksi kan, karena kan ke iritasi ke hidung kan lebih banyak yang dimasuki. Kalau ke mulut kan langsung ke mulut, itu aja sebenarnya alasannya kita lebih ke mulut kalau di bayi. Tapi kalaupun memang dari advisenya dokter minta di NGT di hidung ya nggak apa-apa, prinsipnya sama dengan jangan NGT, cuma bedanya kalau NGT kita mulainya dari hidung sini ya Mbak ya, dari hidung sini terus ke telinga terus langsung ke sini ya, ke PX. Tapi kalau OGT itu dia dari hidung juga sama, dari hidung, cuma kita kalau yang NGT kan dari hidung dia ke sini ya, ke cuping hidung yang bagian atas. Tapi kalau OGT dia dari hidung ke cuping hidung yang bagian bawah ya. Terus dia OGT-nya bayi loh ya, dia di pertengahan antara PX dan pusat ya. PX yang mana PX? PX yang mana? Daerah tulang tengah dulu yang atas ini ya. Kalau di sini berarti nggak kelihatan di sekitar sini ya. Jadi ini kita ya persiapan alat dulu. Kita persiapan alat, kalau pada saat kita persiapan alat itu kita umpama ini kan sebenarnya sudah dibuka ya. Kalau misalkan belum dibuka seperti ini, boleh dibuka sedikit aja nanti dipakai pada saat pemasangan. Tapi ini boleh ditaruh di bak instrumen. Tapi kita kalau saat ini kan harusnya steril. Prinsipnya memasang NGT itu bersih. Cuma yang bagian masuk ke dalam hidung, ke dalam esofagus, ke dalam lambung itu harus tetap steril. Tahu kan artinya steril sama bersih ya? Kalau steril apa? Tidak boleh terkontaminasi karena diusahakan kuman dan mekonial kan. Tapi kalau misalkan yang bersih ya kita usahakan dia bersih, tapi tidak harus steril ya. Ini kalau seperti ini kan ini masih harusnya steril kan, kalau seperti ini ya. Jadi ini bukan yang dipakai anak bukan ya? Oh, yang dipakai anak bayi pada ini. Seperti ini, tapi tidak boleh menyentuh bagian luar sini ya Mbak ya. Jadi pelan-pelan saja. Kalau pakai ini sudah tidak jelek soalnya. Nanti dimasukin lagi ya. Jadi dibuka seperti ini. Buka seperti ini lalu nggak boleh menyentuh ya, selalu pelan-pelan. Ya, tidak boleh menyentuh yang bagian terus ini dibuang di apa? Sampah. Lalu kasanya ini kan di tempat steril ya. Maksudnya kasa yang bukaan masih steril itu Mbak ya. Jadi kalau ini kan kasanya nggak steril, berarti kita anggap aja steril ya. Kalau sudah steril berarti dimasukkan ditaruh di sini ya, ditaruh di pojok sini. Sebenarnya kalau steril itu nggak seperti ini, tahu kan kasa steril ya? Kasa yang masih dibungkus itu biasanya ya, dibungkus kertas. Ini anggap aja nanti nggak ada ya. Udah, ini anggap aja ini masih dibungkus kertas ya, karena tangan saya kotor Mbak kalau gini aja. Ini anggap aja masih dibungkus kertas, lalu kita buka taruh juga di bak instrumen. Lalu ini untuk apa yang ini? Untuk nanti mengecek ya. Kita mengeceknya sudah pakai nanti pakai berapa cc kemarin? 3 sampai 5 cc aja kan. Berarti kita boleh ini kita buka dulu ininya apa? Dari ini ya Pak, jarumnya ya. Kan nanti yang masuk nggak sampai jarumnya atau ya. Ini kita berarti 3 sampai 5 gitu ya. Berarti 3-nya sudah 3 berarti 3. Lalu ini ditaruh sini dulu boleh, atau boleh kalau dimasukkan di
sini juga ya, nggak apa-apa. Ini berarti dibuang di tempat sampah. Lalu kita mau menyiapkan apa lagi? Masih gini-gini di bawah ya Mbak, yang di atas hanya yang steril-steril aja kan ya. Ini juga di bawah. Ini sudah diisi air ya untuk nanti mengecek apakah NGT sudah masuk atau belum. Lalu ini di kak ya, kita masukkan, kita berikan di kasa. Jadi nanti pada saat sudah mengukur kita nggak perlu lagi nyari-nyari kasa karena tangan kita kan sudah pakai sarung tangan steril ya. Jadi kita taruh di sini ya, kita set gitu. Setelah itu ini kan buat makan, nanti sebenarnya nggak boleh dia berdiri seperti ini, harus ada wadahnya ya. Kalau dia berdiri nanti kan kena kuman-kuman sini ya. Harus ada wadahnya sebenarnya. Nanti ini adalah isinya adalah untuk apa? Untuk makanan ya, untuk makanan sama untuk minuman. Kalau untuk makanan boleh didorong, tapi tidak boleh terlalu panas. Tapi kalau untuk bayi susu hanya diginikan aja, digoyang-goyang aja. Tapi kalau memang untuk makanan kan untuk dewasa kadang makanan yang halus itu kalau digoyang-goyang gini aja biasanya turunnya agak lama, ya harus sabar. Tapi itu tergantung dari akses dokter juga, mungkin kalau lambungnya dia lemah apa ya mungkin hanya diginikan. Tapi kalau masih bisa berarti bisa ditekan pelan-pelan. Tapi kalau untuk susunya bayi diginikan sekarang. Jadi dipasang dulu kalau susunya bayi ya. Kalau misalkan sudah mau didorong berarti sudah seperti ini nanti bentuknya pada saat dia masuk. Tapi kalau misalkan hanya ditunggu ini kan sudah masuk di NGT-nya ya Mbak. Ini lalu dikasih susu cut gini, lalu didorong dengan diginikan aja kalau susu ya, kalau susunya bayi. Kalau makanan didorong tapi pelan-pelan, jangan terlalu keras. Nah ini juga nggak boleh kita berdiri di sini kan kotor ya. Jadi harusnya ini ada tempatnya sendiri. Ini terus kita selanjutnya buka sarung tangan. Tangannya kita tata ini aja, nggak usah sampai harus kita tutup lagi karena kalau dibuka ini nanti kan terkontaminasi ya. Jadi tutup dulu. Ini yang sudah jadi tutup ini ya. Ini mana? Tutup seperti ini. Terus kita ini kita siapkan dulu di tempat yang lain. Misalnya kita ke pasien sekarang. Kita sebelum ke pasien kita harus gimana kalau nyapa pasien? Kita sapa dulu ya pasiennya ya. Selamat pagi Bu, gitu ya Pak, terserah ya pokoknya selamat pagi Bu, Pak. Perkenalkan diri dulu, perkenalkan nama saya bidan. Siapa bidan kita misalnya yang bertugas pada hari ini. Terus kita ini benar dengan kan kita kalau mau menggandakan kan kita pasti bawa rekam medis dari rumah sakit kan yang sudah di situ ada penata laksanaan yang harus dilakukan dari dokter, advisnya dari dokter sudah. Jadi kita harus memastikan ini namanya sudah benar apa belum dengan rekam medis yang kita pakai dengan identitas pasien. Jadi kita menanyakan ibu ini benar dengan ibu siapa gitu, misalnya ibu Siti gitu. Oh iya Bu, usianya ibu Siti biasanya tanggal lahir ya, tanggal lahirnya ini karena kalau Siti kan namanya banyak. Jadi kita bisa lihat ibu Siti tanggal lahirnya ini ya, atau misalkan kita ibu Sitinya ini misalkan tidak sadar atau ibu Sitinya setengah sadar itu kadang dia tidak jawab, bisa tanya kepada keluarganya atau kita bisa juga mengecek lewat gelang pasien ya. Kalau sudah sesuai kita baru menjelaskan ke pasien ya, Ibu di sini kan kemarin sudah dilakukan pemeriksaan, ternyata dari dokter, dari advis dokter ini karena ibu sering muntah-muntah terus ya Bu ya, sering muntah-muntah terus tidak bisa masuk makanannya, akhirnya ibunya lemes juga di sini belum bisa masuk. Akhirnya ini tadi kita akan melakukan pemasangan NGT. NGT itu apa? Jadi kita harus menjelaskan, ibunya kan nggak ngerti orang awam ya. NGT itu loh Bu adalah selang yang nanti dimasukkan dari hidung ya, naso kan hidung ya Bu, gastrik itu adalah lambung atau perut, jadi dimasukkan dari hidung terus sampai ke kerongkongan sampai nanti masuk ke lambung. Itu tujuannya untuk apa? Memberikan nutrisi kepada ibu ya, memberikan makanan, nanti makanan, minuman, semuanya sama Bu. Jadi ibu tetap walaupun masih lemas apa ibu tidak bisa makan, tapi tetap ibu akan terpenuhi nutrisinya. Terus nanti tapi di sini mungkin pada saat pemasangan ibu nanti ada sedikit bukan sedikit sih Bu, tapi mungkin agak nyeri ya Bu pada saat pemasangan, agak nyeri. Terus nanti mungkin juga setelah pemasangan mungkin kalau misalkan sudah lebih dari 1 minggu atau
lebih dari 2 minggu apa itu mungkin kemungkinan ya Bu, mungkin ada efek sampingnya, yaitu beberapa efek sampingnya mungkin akan jadi iritasi di hidung, iritasi di tenggorokan seperti itu. Tapi di sini makanya harus tetap selalu bersih ya Bu, area-area yang akan dipasangi oleh selang infusemen, selang NGT ini. Terus nanti tapi di sini saya sebagai petugas, sebagai bidan yang bertugas pada hari ini akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi ketidaknyamanan dari ibu dan menghindari dari nanti efek sampingnya. Bagaimana Bu, apakah dari penjelasan saya tadi ada yang kurang jelas? Misalkan sudah Bu gitu ya. Nanti apa sakit, apa dipakai bius, misalnya ibu tanya dulu, enggak Bu, nanti sudah pakai jelly. Jadi prosedurnya nanti selangnya itu diolesi oleh jelly pelumas ya, sehingga nanti pada saat masuk itu tidak kesulitan masuk kayak nyut gitu Bu. Jadi mungkin ya agak tetap sedikit nyeri, tapi mungkin akan lebih meringankan daripada yang tidak dipakai jelly. Bagaimana Bu, apakah Ibu sudah jelas? Misalkan ada yang ditanyakan, kalau Ibu sudah jelas, apakah Ibu sudah berkenan untuk dilakukan pemasangan NGT. Jadi kita harus melakukan konsen. Setelah Ibu bersedia, baru kita baik Bu, sebentar ya Bu, saya siapkan dan ambil alat dulu gitu ya. Kita langsung membawa troli kita ke sini, lalu kita cuci tangan. Kita bawa troli ya Bu, ini sudah misalkan kita bawa troli, kita tutup dulu ya tirainya ya, kan dalam privasi Bu ya, tirai-tirai kan biasanya, terus kita selimuti Ibu, tetap diselimuti Ibu. Terus kita atur posisinya adalah semi voller, jadi agak seperti ini, nggak bisa ngomong nggak iso kan kita aja semi voller ya, jadi ya dia agak duduk gitu ya. Nah, terus